Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Hai geng ontek, sit back and relax. Pasang headset. jangan lupa follow podcast dan Instagram kita di @ngontek podcast. Selamat mendengarkan. Halo geng ontek. Hai semuanya teman-teman aku yang ada di sini. Hai. Hai. Ya, balik lagi sama kita bertiga dalam podcast Ngontek. Ngobrol-ngobrol PP Jam Sostek. Masih semangat guys? Masih dong. Masih kita stripping terus nih. Iya. Salah satu kegiatan yang ada setelah kita rekaman Ngontek podcast ini apa? Kegiatan yang gue lakuin. Iya. Oh, berarti kita nebak ya. Nebak. Penting banget ya nebak kehidupan dia. Pasti Apa lu ini ya rajin buka Instagram sekarang. Iya, bener banget. Bener banget. Tapi kan dari dulu lu juga emang gitu terus kerjaan lu. Iya, buka-buka Instagram juga Iya, kerjaan bukan gue. Instagram orang, liatin, terus kirim-kirim ke orang lain misalnya. Rajin cek saldo jahatnya nggak? Iyalah. Enggak ya. Iya, bener banget teman-teman saya yang baik hati. Memang adalah salah satu kegiatan yang sering dilakukan sekarang itu setelah rekaman Ngontek podcast ini adalah sering ngeliatin Instagram, ngeliatin followernya udah naik atau belum, ada yang DM atau enggak, ada yang komen atau enggak Butuh gitu. perhatian banget kita ya. Iya, benar. Bener, makanya jadi geng Ngontek semua karena kebetulan kita butuh perhatian. Jadi Khususnya jangan, saya gitu ya sebenarnya. lu juga kan lu. Nah, karena kita emang berdua aja sih yang butuh perhatian ini ya. Nah, jangan lupa ya guys, follow Instagram kita Oh, iya. @ngontekpodcast. Terus juga follow juga podcast kita di Spotify dan Apple Podcast gitu. Nah, Search-nya apa search-nya? search-nya dengan nama Ngontek. Oke. Satu-satunya podcast kita gitu. Terus kalau mau ngobrol-ngobrol sama kita bisa juga teman-teman ngontek ke email ngontekpodcast@gmail.com. Terus selain itu Selain bisa itu, kemana lagi? bisa juga ke DM Instagram bisa juga, atau via Google Form yang linknya ada di bio Instagram kita. Nanti tinggal diklik aja, terus nanti geng ngontek bisa pilih deh mau kasih pertanyaan, saran, masukan, kritik atau cerita-cerita dari geng ngontek semua bisa melalui Google Form itu. Dan satu lagi ada fitur tambahan di Apalagi Google tuh? Form itu, ada pendaftaran. Oh Oh, iya, bisa daftar. bener. Bisa daftar di situ. Kasih aja datanya, nanti akan dibantu untuk kita hubungin. Oke, sekarang kita sudah masuk ke episode ketiga. Udah banyak banget ya. Alhamdulillah, sudah banyak. Nah, masuk ke pembahasan kali ini agak panjang nih karena ini informasi terpenting kalau menurut gue. Karena kita bakal ngomongin program yang jadi primadona di BP Jam Sostek, yaitu adalah jaminan hari Mas jaminan hari tua. Oh iya. Maksudnya seperti itu. Sebelum masuk ke pokok materi, mau ditekankan juga nih untuk geng ngontek semua, kalau apa tuh? kepesertaan BP Jam Sostek ini bersifat wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14 yang berbunyi setiap orang termasuk warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib untuk menjadi peserta program jaminan sosial. Jadi, pastiin buat geng ngontek semua yang kerja di perusahaan ataupun pekerja mandiri untuk terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan sama kan? Sama-sama. gitu. Nah, masuk ke materi, kita akan ngomongin program jaminan hari tua.
program jaminan hari tua yang diselenggarakan oleh BP Jam Sostek pasti kan ada dasar hukumnya nih. Nah, peraturan atau apapun yang melandasi program JHT ini gitu. Bisa disebutkan Mas Yudit untuk penjelasan dasar hukum, peraturan dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya lah. Oke, sebelum gue jelasin, mau reminder dulu nih. Agak semangat dong suaranya. Oh iya. Capek dia baru pulang dari apa? kampungnya. Jadi podcast kita ini kan bukan podcast official ya. Betul, Jadi, bukan podcast official. bukan podcast official BPJS Tenagarkerjaan. Kita memang hanya 3 karyawan aja yang pengen sosialisasi virtual. Pengen gitu aja sih. panjat sosial ya. Itu bonus. Bonus ya. Pengen diperhatiin. Tetap harus akan kasih sayang Iya, tetap. iya, iya. Jadi kita reminder lagi nih. Sebenarnya kalian berdua tahu nggak sih ada berapa program BP Jam Sostek? Tahu nggak? Tahu lah. Sebagai insan BP Jam Sostek, Sebagai saya pasti tahu lah. Oh, bagus, tahu. Jadi ada 4 program BP Jam Sostek. Oh. Yang pertama ini yang mau kita bahas jaminan hari tua. Terus yang kedua jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga jaminan kematian, dan yang keempat yang terbaru jaminan pensiun. Tapi yang dibahas kali ini Itu jaminan hari tua. Itu kan ada 4 ya program BP Jam Sostek. Tapi kalau pacar lu ada nggak? biar pengacara saya yang menjelaskan. Saya tidak bisa menjelaskan karena emang nggak bisa disangkal gitu, gimana Bukan bingung. berapa tapi nggak ada. Ya Allah. Sorry. Oke. Terus BPJS Ketenagakerjaan itu sama nggak sih sama BP Jam Sostek? Nah, tadi kan Kita sempat ini ya beda-beda gitu ya. Nggak salah sih. nggak salah Iya sih. Nggak salah sih. Kan BP Jam Sostek, Jam Sostek sama nggak sih dengan BPJS Ketenagakerjaan gitu kan? Banyak yang masih bingung tuh, kok gue kartunya masih yang Aztek sih gitu. Gue Lu aspek ya. Iya Pasti sih. lu Aztek. Ini kalau pasti gue lu Aztek. Aztek berarti kan 77 tuh ya. Ini pertanyaannya dia nih pasti Aztek nih. Gue yang Jam Sostek. Kemarin guys. gua ngeliat langsung sih di dompetnya emang Aztek Mas. Aztek ya. Oke. Itu punya siapa ya? Gitu. Emang sama ya. Sebetulnya kalau kartu kan memang beda-beda tuh. Ya kan, ada Aztek, ada Jam Sostek. Kalau yang sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu fungsinya sama sebagai tanda bukti kepesertaan. Kalau sekarang berarti sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang beda itu jenis lembaganya. Dulu PT ya, Jam Sostek, perusahaan. Kalau sekarang Badan Hukum Publik. Nah, kita Seperti yang kita jelaskan di episode episode sebelumnya ya. kedua ya, benar. kedua ya. Kalau mau dengar penjelasannya di Episode episode kedua. kedua. Tapi kalau yang udah dengerin pasti ya udah tahu dong. Pasti udah siap giveaway nih. Wow. Giveaway-nya apa? Adalah Nanti. kita pokoknya komen aja dulu di Instagram bisa, atau di formulir Google itu ya, yang di deskripsi Instagram linknya. Terkait program JHT nih, jaminan hari tua, kita harus baca aturan nih. Jadi JHT itu apa sih? Kenapa ada program JHT dan sebagainya? Peraturan yang terbaru mengenai program JHT itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Ini aturan terbaru nih, Nera. Setelah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Iurannya itu sama dengan yang waktu di Jam Sostek, 5,7% totalnya. Dan itu dibagi 2. Jadi nggak semuanya ditanggung oleh pekerjanya gitu atau ya. pengusahanya. Jadi dari pemberi kerja atau pengusaha itu 3,7%, dan 2% dipotong dari pekerja. Total 5,7% dikali upah yang dilaporkan oleh pihak perusahaan pemberi kerja. Atau kalau untuk yang mandiri, yang mandiri gimana? berarti ya dikali upah atau penghasilan bulanannya ya. Betul. Itu kayak ada daftarnya. Jadi juga, ada rata-rata kan? Ada, gitu. betul. Nah, gue ingetin lagi nih tentang prinsip jaminan hari tua. Jadi prinsip jaminan hari tua itu adalah kan
udah dibahas tuh yang di episode di perkenalan kita tuh. episode Yang episode 2 ya, episode sebelumnya. sebelumnya. Prinsip JHT itu adalah tabungan Tabuhan. tabungan untuk bekal hari tua. Nah, terus apa yang ditabung? Ya iuran tadi. Jadi 5,7% setiap bulannya. Jadi JHT itu kan akumulasi Iya. iuran ya, akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan yang diberikan secara sekaligus. Jadi nanti pada saat pencairan itu dicairkan sekaligus tuh. Oh, gitu. Jadi tapi tentunya pasti ada syarat-syaratnya ya. Bukan tabungan yang sewaktu-waktu bisa kita ambil. Gue butuh Beda bulan dengan depan gue bisa ambil, nggak bisa nggak ya. bisa. Itu kan kalau itu apa di bank ya? Iya, kayak di bank. Kayak di bank kayak gitu ya. Terus kondisi-kondisinya atau syarat-syaratnya mungkin nanti lu jelasin ya Andre ya. Apa aja yang boleh. bisa, situasi atau kondisi yang bisa nyairin JHT-nya. Tuh, terus yang ngebedain apa dong JHT di BPJS Ketenagakerjaan sama zaman di Jam Sostek dulu. Nah, itu kan pertanyaan yang sering itu. Kok Sering sekarang banget berubah? Apa yang beda gitu kan? Kalau di peraturan yang lama, di peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993, JHT-nya dapat dicairkan kalau sudah nonaktif ya pastinya, sudah tidak bekerja lagi, tapi masa kepesertaan Jam Sosteknya minimal harus 5 tahun. Sebelumnya kayak gitu ya. Ya, dan masa tunggu 1 bulan. Tetapi yang terbaru di yang peraturan 46. pemerintah 46 dan 60 tahun 2015 adalah pada saat pensiun 57 tahun atau pensiun ini dijabarkan ya, sudah nonaktif pastinya, resign, putus kontrak, PHK, itu juga termasuk dengan masa tunggu cuma 1 bulan doang tuh, Ndra. Oh, jadi 1 bulan setelah berhenti kerja ya misalnya ya. Dia berhenti kerja 1 bulan setelahnya udah bisa Udah bisa dicairin. dicairin tuh. Usia pensiun itu sekarang 57 tahun. Oh, iya. Tapi 2021 itu akan diatur ulang Nah, tuh diatur ulang ya, sesuai dengan di peraturan pemerintah tersebut akan dikaji ulang. Per 3 tahun akan naik 1 tahun. 1 tahun. Jadi 57 tahun pada saat sekarang. Di 2021 bisa jadi 58 tuh. Itu tergantung tunggu peraturannya aja. Gitu. Tapi nah, saya ingetin lagi yang disinggung di episode sebelumnya juga. saya kelihatan kan Oh, tuanya. iya, saya ya. Ini biasa sosialisasi guys. Oh, gitu Jadi ya. kan baku-baku gimana gitu. Tapi emang ya Tapi emang tua kan? kayak gua ingetin lagi ya. Kalau dilihat urgensinya ya, maksudnya kepentingannya gitu. Kalau sekarang pada saat masih produktif, emang sih nggak menyalahi ya, nggak menyalahi, tapi kan Karena memang sebenarnya boleh gitu iya, kan. sebetulnya memang boleh, tadi termasuk yang sudah resign pensiun, Iya, ya kan, terus PHK, sudah tidak bekerja lah kan. Tapi mayoritas saat ini kan yang mencairkan itu usia muda, dan Kayak itu kita gini ya. ya Allah, balik lagi loh. Kayak gue sama Indra gini Iya. ya, gitu dong. Jadi kalau yang usia muda itu kan masih produktif guys ya. Kayak gue sama Pendengar Indra gini. podcast kontek, geng kontek, yang masih muda, yang masih produktif, yang masih usaha sana sini, yang bisa masih bisa bekerja lagi lah. Jaminan hari tua ya harusnya untuk bekal hari tua, bukan untuk keperluan konsumtif mungkin ya kalau sekarang ya. Ya Gitu. tapi iya sih benar. Mungkin balik lagi karena kebutuhan kali ya, kebutuhan. Jadi ya pasti balik lagi ke dirinya masing-masing. Ini saya lagi kan. Nggak apa-apa. Kita ngerti kok. Kita kita nggak mencoba apa-apa. mengerti aja gitu. Kita bisa menyesuaikan kok. Oke, jadi gua nggak ngejudge sih, tapi alangkah bijaksananya gitu kalau dana JHT tersebut nggak digunain buat keperluan konsumtif gitu. Jadi cari lagi pekerjaan, terus daftarin lagi deh Iya jadi benar. peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi emang kondisinya kan masih produktif kan ya. Karena balik lagi prinsip si JHT itu tadi sebenarnya untuk persiapan di hari tua. Iya, jadi kalau biar seumur lo gini Mas Yudit udah aman kita gitu ya kan. Oh iya. Oke. Lanjut. Tadi Mas Yudit sampaikan kalau manfaat JHT itu iuran plus pengembangannya bisa diterima oleh peserta.
ya, peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu kapan, Dra? Oh, maksudnya bisa diterima Ya, sama bisa diterima pesertanya peserta. itu kapan gitu ya. Nah, tadi sekilas tuh udah beberapa disebutin si Sebutin Mas ya. Yudit kan. Jadi misalnya peserta mencapai usia pensiun, mengalami cacat total, peserta meninggal dunia. Nah, tapi kalau yang meninggal dunia ini yang klaim ahli warisnya ya. iya dong. dong. Takut saya. Serem kan? Takut. Tiba-tiba datang putih-putih gitu. Putih-putih melati. Terus peserta mengundurkan diri kayak yang sekarang ini kondisinya kan udah bisa ya untuk peserta yang mengundurkan diri atau di PHK atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jadi warga negara asing. Betul. Iya, benar. Nah, sekarang Mm-mm. banyak juga pertanyaan gini, kalau misalnya baru 2-3 tahun kerja, itu bisa nggak diambil JHT-nya? Nah, kalau untuk kondisi yang sekarang untuk JHT-nya itu nggak ada minimal berapa lama kerjanya gitu. Jadi Oke. kayak tadi yang lu tanya, misalnya baru 1 tahun kerja atau 2 tahun kerja. Bahkan baru 3 bulan kerja Iya pun benar, juga 3 bisa bulan ya? kerja bisa, cuman kan sayang sebenarnya. Iya, Jadi bisa, gak ada minimal harus berapa tahun kerja dulu baru bisa diambil JHT-nya itu gitu. Yang penting syaratnya itu yang utama adalah nonaktif ya. Benar, dipastikan udah dinonaktifkan kepesertaannya dari Sudah tidak perusahaan. bekerja lagi. Sudah tidak bekerja lagi. Sudah nonaktif itu artinya tidak bekerja lagi ya. Nah, banyak juga teman-teman ngontek tuh yang kadang misalnya dia masih aktif kerja tapi pengen ambil nih, Iya benar. pengen ambil JHT-nya, Banyak bisa ya. nggak dinonaktifin? Kalau belum berhenti kerja ya nggak bisa dinonaktifin dong, gitu kan. Jadi kalau udah nggak kerja lagi posisinya, pokoknya perusahaan nanti lapor tuh penonaktifan ke BPJS Ketenagakerjaan melalui online. Jadi ada sistem namanya SIPP. Jadi setiap bulan perusahaan melaporkan siapa saja tenaga kerjanya yang sudah nonaktif di bulan tersebut, termasuk yang karyawan baru juga. Nah, lewat SIPP itu. Nah. Gitu. Jadi berarti nggak bisa ya kalau kita masih kerja terus butuh uang nih gue gitu untuk makan-makan di mana gitu ya, Andra ya, masih tempat-tempat lo biasa nongkrong tuh. Di rumah makan Padang lah. Sebelahan dong, gua warteg. Iya, oh ya. Kalau lu sesuai ya tempat berkumpulnya mas-mas. Ya, jadi kalau misalnya memang masih aktif kerja, berarti kita tidak bisa untuk menonaktifkan kepesertaan BPJS Sostek hanya untuk mau ambil JHT gitu, nggak bisa ya. Nggak bisa pinjem duit temennya aja dulu. Oh gitu. iya, benar. Tapi nanti kalau udah ditagih sama temennya, jangan pura-pura ngilang gitu, pura-pura nggak tahu atau makin galak biasanya yang minjem ya. Ini Jangan. sebenarnya podcast kita bisa meluas lagi ya. Membahas hutang perhutangan. Iya. Iya. Nah, sekarang lanjut nih Mas Yudit. Kayak lo nih, lo kan udah berpengalaman banget nih. Lo kan kerja nggak cuma di sini aja di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau gue kan, pertama kali di BPJS Ketenagakerjaan. Oh, Kalau lo maksudnya sebelumnya. kerja Gue juga sebelumnya. mikir ini si kawan ini kerja di mana lagi emang sekarang gitu. ya kan lo juga kan? Gue lo juga pernah. BPJS. Oh, lo pernah. Gue pernah. Ya, kalau Mas Yudit kan lebih banyak lagi nih perusahaannya. Lebih banyak dan lebih lama pasti ya. Ya kan. Gue Pasti. jauh amat kalian. Iya. Nah, pasti sebelumnya lo di perusahaan sebelumnya juga didaftarin nggak BPJS Ketenagakerjaan? Ya daftarin lah. Gua juga pasti didaftarin. jadi peserta. Didaftarin juga. Didaftarin Nah, juga. berarti sebelumnya lo Punya. punya kartu kepesertaan juga. Punya dong kartu jam sostek dulu. Punya kartu jam sostek. Nah, sekarang waktu ketika di Kartu jam sostek ya. gue sih BPJS Ketenagakerjaan. Iya, gue juga BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sekarang waktu di BPJS Ketenagakerjaan lo kan didaftarin lagi. Jadi lo punya 2 kartu nih. Nah, itu tuh kartunya sebenarnya bisa digabungin aja kalau misalnya lo masih kerja. Apa gimana sih? Apa masing-masing aja ya udah gitu. Sendiri-sendiri yang di PT sebelumnya sendiri, yang di BPJS Ketenagakerjaan sendiri gitu. Apa gimana Mas Yudit? Penggabungan kartu ya atau saldo ya. Penggabungan saldo. Oke, sebelum masuk ke situ, jadi kalau untuk digabung saldonya itu pasti kan harus ada kepesertaan yang aktif, ya kan, di salah satunya. Jadi misalkan ada 4 kartu nih yang sudah bekerja di 4 tempat, mempunyai Kayak lo masing-masing satu kartu kepesertaan. Terus satu kartunya masih aktif. Nah, 3-nya itu
bisa digabungkan, bisa diamalgamasi. Namanya amalgamasi. Amalgamasi. Caranya pengajuan melalui HRD perusahaan yang baru ya, dengan syarat-syarat pastinya. Jadi ada dibuktikan dengan kartu peserta yang sebelumnya gitu kan, ada asli dan fotokopi. Terus juga biasanya ada formulir sih pengajuan ke AR-nya tuh, AR perusahaannya. Nah, bisa nggak sih dicairin gitu kan? Biasanya banyak juga tuh yang kayak gitu. Kartu yang sudah nonaktifnya tadi kan, misalkan kayak lu tadi udah berapa 10 tempat kerja. 11. Enggak, jangan banyak-banyak deh. 2 aja deh. Dua tempat kerja. Nah, satunya itu kan masih aktif. Nah, yang sebelumnya itu sudah nonaktif. Bisa nggak sih dicairin yang kartu sudah nonaktifnya? Itu tidak bisa, guys. Jadi nggak bisa dicairin karena statusnya kita kan ngacu ke orang itu kan ke NIK ya, NIK KTP, dan orang itu terbaca terdaftar masih aktif di salah satu perusahaan dengan dibuktikan kartu yang baru tersebut. Nah, itu belum bisa dicairkan karena masih terbacanya aktif bekerja. Nah, tadi amalgamasi berarti amalnya nggak jelas gitu ya. Amal nggak masih apa sih? Amal gimana sih? Nggak jelas ya. Amal gimana sih? Amal gimana sih gitu. oh iya. Udah? Ya udah. Oke, lanjut. Nah, untuk tahu saldo dari program JHT itu sama mau untuk ngecek kepesertaannya masih aktif atau enggak. Terus yang berapa kartu, ada banyak yang itu. Ada 11 kartu yang tadi ada 11 itu ya. kartu tadi itu mau cek saldo JHT-nya itu bisa melalui apa, Ndra? Untuk cek saldo ya, gampang banget. Kita bisa cek saldo terupdate kita itu di aplikasi BPJS TKU. Kemarin sempat disinggung kan di episode sebelumnya tentang BPJS TKU. Nah, terus selain BPJS TKU, melalui website www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, nanti udah masuk di situ ada menu tenaga kerja. Kita masuk ke menu tenaga kerja, terus kita login pakai email yang udah kita daftarkan gitu. Jadi bukan cuma saldonya aja yang kelihatan, status kepesertanya juga kelihatan. Jadi misalnya masih status lu kelihatan gitu. Kelihatan lah. Kelihatan ada ya. Ada ya. Ya. Nina kalau di Instagramnya ada statusnya single gitu. Di deskripsi. Iya, di deskripsi. Ya ampun, nggak ada loh. Nggak ada ya. Nggak ada loh. Itu Instagram bagian mana? Tolong Statusnya. jangan dipercaya omongan teman-teman saya ini ya. Mereka semua mau menjatuhkan saya, guys. Ya Allah, enggak lah. Nanti saya bisa cekal dengan undang-undang ITE. Itu aja tuh. Nah, Lanjut. jadi tadi kan status kepesertaannya bisa dicek masih aktif atau udah nggak aktif. Tadi melalui aplikasi BPJS TKU dan melalui website. Selain itu juga bisa melalui SIPP online. Tapi SIPP online itu bisa diaksesnya dari perusahaan gitu. Jadi melalui HRD-nya biasanya, HRD atau pengurus perusahaan lah gitu. Gitu. Nah, lanjut. Tadi sudah disinggung juga sama Mas Yudit kalau manfaat JHT ini bisa dicairkan seluruhnya, betul Mas Yudit? Betul. Nah, ada lagi nggak yang lain? Jadi Manfaat dari JHT ini? Nyambung yang tadi dulu ya. Jadi pencairan JHT memang bisa dicairkan seluruhnya. Kalau misalkan ada 4 kartu tadi misalkan sudah nonaktif semua, ya bisa tuh dicairkan semua kartunya, semua saldo yang ada di masing-masing kartu itu, dan bisa dicairkan di seluruh cabang BP Jam Sostek Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Misal kepesertaan Bekasi mau di Jogja, Kabupaten Bekasi Kota mau klaim di Kabupaten Bekasi. juga dong sama. Pokoknya bisa di mana aja ya. Kalau udah pulang ke daerah orang tuanya misalkan ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya bisa langsung di sana aja, nggak harus di cabang. Di Indramayu bisa. Bisa dong. Indramayu udah KCP coy. Ada dong, di situ bisa. Manfaat lain dari JHT nih. Manfaat lain dari JHT. Enggak, kayak memang ada pencairan lagi, tapi 10% dan 30%. Oh gitu. Sama satu lagi, manfaat tambahan subsidi bunga perumahan. Jadi kalau
yang tadi kan seluruhnya itu yang sudah nonaktif. Kalau ini yang 10% dan 30% khusus untuk yang masih aktif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya. Jadi masih kerja gitu Kerja maksudnya. posisinya. Itu tenaga kerja bisa mengajukan pencairan 10% dari saldo JHT yang digunakan untuk ya keperluan apapun kalau yang 10% ya. Itu. Terus dan pencairan 30% dari saldo JHT untuk keperluan perumahan. Nah, syaratnya ya tadi masih aktif jadi peserta dan kepesertaannya minimal sudah 10 tahun. Oh. Jadi ya 10 jam sostek tahun. tadi. Kalau lu udah bisa harusnya ya 10% ya. Belum gua. Enggak Bisa nyampe dia. 10 tahun Udah bisa gua. dia. Gitu. Terus ada juga manfaat layanan tambahan MLT bagi peserta BP Jam Sostek yang masih aktif, yaitu pengajuan subsidi perumahan. Contohnya nih, kayak lu Nindra belum punya rumah nih. Iya, bener. Ya kan mau ngajuin rumah pertama Rumah nih. tangga apalagi. Dia mau punya Balik rumah lagi. tangga dulu tahu. Oh, iya, rumah tangga. Rumah apa tangganya dulu. Iya. Tuh, kalau di Bekasi Kota deh ya, kita dicontohkan di kantor cabang kita kan kerjasama dengan Bank BTN ya, yang di sini itu pengajuan KPR untuk pembelian rumah pertama, Ndra. Kalau lu Gue kalaupun beli rumah udah keempat apa ini sekarang. rumah keong, Kenceng banget. Sumpah. Indra tuh kalau ketawa kenceng banget Aduh, guys. Gak hanya pusing di gue. sini aja. Iya, karena gue kan orang Medan jadi suaranya kenceng. Oh, Medan iya. Pra. Medan Pride. Horas. Balik lagi ya. KPR untuk pembelian rumah pertama. Nanti bunganya tuh disubsidi tuh kalau pengajuannya pakai syarat BPJS Ketenagakerjaan. DP-nya cuma 1% loh, Ndra. Lu kalau mau rumah bisa tuh. Tapi itu tadi yang gue bilang. Apa Gue tuh? kan udah rumah Oh keberapa? iya, oke. Terus bunganya juga 5% doang loh, fix lagi sepanjang waktu kreditnya. Jadi Fix ya bunganya. udah mantep lah. Tapi memang ada syarat-syaratnya pasti ya. Oh. Selain masih aktif kepesertaannya yang tadi masih jadi kepesertaan Jam Sostek BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan tempat tenaga kerja itu bekerja juga harus tertib administrasinya. Ini maksudnya datang jam 8 pagi maksimalnya, bukan ya? Kalau itu anak sekolah ini tertib administrasinya. Oh, gitu. Jadi pembayaran iurannya juga lancar, melaporkan seluruh tenaga kerjanya, terus melaporkan apa lagi ya, upah ya tadi udah ya, semuanya tertib. Terus tenaga kerjanya juga tadi belum punya rumah dan nggak dalam kondisi yang pastinya kalau di bank kan blacklist ya dari banknya. Jadi bisa langsung cek di website Bank BTN-nya sendiri deh kalau ada ya sini di ada. website Bank BTN-nya ya. Di website Bank BTN ya. Ada. Bener-bener satu kartu berjuta manfaat. Gokil nggak? Gokil nggak Goks. tuh? Goks. Siapa yang nggak mau jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Udah tadi bisa pencairan full, ya kan? Semuanya bisa dicairkan. Terus Bisa yang diambil kedua bisa sebagian. diambil sebagian. Berdua itu ya. 10%, 30% untuk subsidi perumahan. Terus ada lagi nggak, Ndra, yang lain? Manfaat dari kartu BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang kan ini udah eranya digital ya, eranya digital, eranya anak-anak milenial lah bisa dibilang ya. Jadi sekarang dari BPJS Ketenagakerjaan itu ada namanya co-marketing. Kita punya program co-marketing. Tahu nggak co-marketing itu gimana? Tunjukkan singkatan. Cowok biasanya kan kayak di MRC. Mainan lu dulu itu. Gitu. Jadi kita udah serius nih. Kita ada program co-marketing. Jadi program kerjasama dengan perusahaan-perusahaan peserta kita gitu. Nah, jadi programnya itu berupa diskon atau potongan harga. Jadi Tuh. maksudnya kalau gue sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kayak potongan harga iya, kayak diskonnya itu biasa banyak tempat makan di salon kecantikan juga pernah ada. oh ya benar. Iya, Mas Yudit berapa kali sih dalam seminggu terus-terusan aja gitu. nail art gitu ya. Nanti Ya. pengennya ini tahu ke marketingnya sama Tinder. Kenapa gitu? Enggak, kenapa gitu Diskon coba? kenalan gitu. Enggak. Apa? Jadi nanti buat yang upgrade ke premium dapat potongan harga.
pasti Bisa. lu seneng kan? Nah, berdua kalian. Iya, lu seneng pasti nanti bisa pakai yang premium, pindah-pindah lalu ke kota-kota lain. Emang Tinder apa? Oh iya, dia nggak main Tinder, dia MIRC. Gue tahu ya, enggak Friendster. Oh iya, Friendster. Ada yang kenal nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ya. Sebenarnya gue tahu, cuman gue pura-pura aja. Oke, lanjut. Berarti dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu banyak banget ya manfaatnya ya. Bisa digunakan gak hanya untuk pencairan aja, tapi bisa juga untuk mendapatkan diskon ke merchant-merchant yang memang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan gitu. Dan mau ngingetin juga, kartu BPJS Ketenagakerjaan itu tidak bisa dijadikan jaminan. Bener kan? Jaminan, di belakang kartu BPJS Ketenagakerjaan tuh, kalau geng ontek pada ngeh ya, di belakangnya itu ada tulisannya peringatan 1, kartu ini tidak dapat dijadikan jaminan gitu. Jadi bener-bener kartu BPJS Ketenagakerjaan itu semua manfaatnya itu bisa diterima oleh si pekerjanya semuanya. Apalagi gitu. sekarang udah digital ya. Apalagi sekarang udah digital. Jadi bisa akses data sendiri lewat BPJS TKU. Nah, itu tuh. Jadi cek terus saldo upah yang dilaporin oleh perusahaan, terus kapan perusahaan bayar di aplikasi yang tadi Indra jelasin di BPJS TKU lewat HP Android atau iPhone tadi ya, iOS ya. Itu dari rumah, dari manapun itu bisa ngecek tiap hari, pengen ngecek saldonya berapa. Ya. Jadi Pagi dicek, malam dicek lagi boleh. ya boleh gitu. Jadi kalau nggak sesuai, laporin aja, bisa itu di situ. Ada menu pelaporan data jika tidak sesuai, nanti kita tindak lanjutin lah. Dan kalau misalnya geng ontek ada yang mau ngelapor ke kita melalui aplikasi BPJS TKU, tenang aja, dirahasiakan kok sama kita. Kita nggak akan kasih tahu ke perusahaan kita. Itu kita saling sinergi lah. Untuk Sinergi antar generasi. Wow. Tapi mau nanya nih gue, ini beda kan sama program jaminan pensiun? Tuh, Beda dong. Hari tua dan pensiun beda. Beda. Namanya udah beda. Hari tua pensiun. Beda ya. Berarti kita ada episode sendiri ya untuk ngomongin jaminan pensiun ya. Harus. Ini juga pasti banyak pertanyaan nih, kan JHT kita nabung, gimana cara klaimnya? Nah, itu. Gimana syarat-syaratnya? Dari tadi kita ngomongin tentang manfaatnya, dasar hukumnya, aturannya dan sebagainya. Tapi kita memang belum cerita tentang bagaimana sih syarat untuk klaimnya. pencairan JHT. Gimana sih prosedurnya seperti itu. Nanti kita akan bahas di episode keempat ya. Oke, nah untuk teman-teman geng ontek semua yang mau nanya, memberikan masukan, kritik, saran, itu bisa ke email kita ngontekpodcast@gmail.com atau via DM Instagram kita, atau di Instagram kita itu ada link Google Form untuk kasih saran, kritik, masukan, bisa melalui Google Form yang ada di bio Instagram kita gitu. Bener banget. Plus bisa buat daftar juga tuh. Ya. Formulir Google itu. Gitu. Dan jangan lupa juga untuk follow terus Instagram kita, karena kita bakal update informasi tentang episode selanjutnya ngontek akan ngomongin apa. Jangan lupa juga untuk follow podcast kita di Spotify dan Apple Podcast. Gitu. Cukup? Mantap, guys. cukup lah. Kita terusin di episode selanjutnya ya. Iya. Oke, gitu aja teman-teman ngontek semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Ditunggu saran, masukan, kritiknya ke email dan DM Instagram kita boleh ya. Yang udah guys. disebutin tadi. Semoga informasi ini bermanfaat buat para pekerja di luar sana khususnya ya, buat kita juga. Iya. Jadi baca-baca lagi kan peraturan-peraturannya. Oke guys, sekian dari kita. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Dadah.